Kami di sini akan mempresentasikan tentang Continual Service Improvement atau bisa disingkat dengan CSI. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Binibat, NIM 20. Teman saya Gale Pamungkas, NIM 22. Muhammad Bagasir Atmojo, NIM 36. Dan siswa Bita NIM 26. Muhammad Nur Ardianto, NIM 34. Next. Materi pembahasan yang akan kita bahas kali ini ada 5, yaitu bab 1 Introduction, bab 2 Service Management as a Practice, bab 3 Continual Service Improvement Principles, bab 4 Continual Service Improvement Process, bab 5 Continual Service Improvement Method and Technique. Next. Bab 1 Introduction. Continual Service Improvement atau bisa disingkat dengan CSI adalah menyelaraskan layanan IT dengan kebutuhan bisnis dengan mengidentifikasi dan menerapkan peningkatan pada layanan IT yang mendukung bisnis. Menjelaskannya itu ada 5. Yang pertama service strategi yang sudah dijelaskan dari kelompok pertama. Terus yang kedua service design, ketiga service transition, 4 service operation, 5 continual service improvement. Tujuan dari CSI yaitu memprioritaskan dan membuat rekomendasi tentang peluang perbaikan di setiap tahap siklus hidup. Kedua, tinjau dan analisis pencapaian tingkat layanan. Yang ketiga, identifikasi dan terapkan kegiatan spesifik untuk meningkatkan kualitas layanan TI dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses yang memungkinkan. 4. Meningkatkan efektivitas biaya dalam memberikan layanan TI tanpa mengorbankan kepuasan pelanggan. Bab 2 Service Management as a Practice. Layanan dan layanan pengelolaan. Apa itu? Itu adalah cara bagaimana memberikan nilai kepada pelanggan dan kualitas hasil yang didapat pelanggan. Layanan berdasar data untuk berdasar layanan adalah pelanggan tetap merasa pelanggan. Penyedia layanan. Ada 3 jenis pertama penyedia layanan. Pertama, penyedia layanan yaitu layanan bersama. Jika layanan bersama untuk dan penyedia layanan eksternal, yaitu penyedia layanan yang menyediakan layanan manajemen layanan. Kepentingan dalam organisasi, proyek atau layanan. Banyak kepentingan dua organisasi penyedia layanan. Pertama, pelanggan mereka yang memiliki barang atau jasa, pengguna mereka yang menggunakan layanan setiap hari, dan pemasok pihak ketiga yang memasok barang atau jasa. I think sumber panduan praktik terbaik dan terdapat kita standar itu menarik dibandingkan dengan pengetahuan pendidikan karena alasan berikut, yaitu pengetahuan kepemilikan, sisakan konteks lokal dan kebutuhan spesifik bisnis kebijakan istimewa. Pengetahuan hal ini yang diharapkan akan memberi imbalan untuk investasi mereka. Juga tenaga kerja dan standar tenaga kerja umum, yang smart, COVID, dan lain sebagainya. Next.
mengelola dan manajemen sistem. Tata kelola yaitu untuk menentukan arah, suatu kebijakan dan aturan umum yang digunakan oleh bisnis dan TI untuk menjalankan bisnis. Fungsi untuk menerapkan pendekatan yang dikelola secara konsisten di semua tingkatan organisasi. Pertama, dengan memastikan strategi yang jelas ditetapkan. Tata kelola juga sangat perlu untuk mengevaluasi, mengarahkan, dan memantau secara rutin. Jadi, tentang informasi lebih lanjut dalam bab 5, yaitu strategi layanan IPTL. Next, yang bekerja bersama untuk tujuan keseluruhan. Sistem harus mengatur sendiri kelincahan dan kecepatan waktu. Yang utama dari sistem adalah struktur dan proses yang bekerja bersama. Penyedia layanan dapat memberikan manfaat seperti kemampuan untuk beradaptasi, keberlanjutan, pendekatan yang lebih baik, dan manajemen layanan efektif dan efisien. Selanjutnya, bab 3, Continual Service Improvement Principle. Next. Peningkatan layanan berkelanjutan prinsip. Peningkatan layanan harus fokus pada peningkatan efisiensi, memaksimalkan efektivitas, dan mengoptimalkan biaya layanan dan proses manajemen layanan IT yang mendasarinya. Next. Berikut adalah cara memastikan bahwa peluang peningkatan diidentifikasi sepanjang seluruh siklus layanan. Peningkatan ini sebagai berikut. Yang pertama adalah merangkul visi untuk memahami tujuan bisnis tersebut. Selanjutnya, nilailah situasi saat ini untuk mendapatkan nilai akurat. Yang ketiga, memahami dan menyepakati prioritas untuk perbaikan pengembangan lebih dalam dari prinsip-prinsip yang didefinisikan dalam visi. Yang keempat, dalam rencana CSI untuk mencapai penyediaan berkualitas tinggi dengan menerapkan proses ITSM. Selanjutnya, verifikasi bahwa pengukuran dan bahwa pencapaian telah dicapai. Yang terakhir, pendekatan harus memastikan hal di atas untuk meningkatkan kualitas dipertahankan dengan memastikan perubahan menjadi tertanam dan organisasi. Next. Pertanyaan bisnis untuk CSI. Berikut, bisnis perlu dilibatkan dengan CSI dalam pengambilan keputusan tentang inisiatif perbaikan apa yang masuk akal dan menambah nilai terbesar kembali ke bisnis. Berikut adalah pertanyaan kunci yang akan membantu bisnis. Yang pertama adalah apa visinya? Yang kedua, di mana kita sekarang? Yang ketiga, di mana kita ingin berada? Yang keempat adalah bagaimana kita bisa sampai di sana? Dan yang terakhir, apa kita sudah sampai di sana? Next. CSI dan perubahan organisasi. Berikut adalah upaya untuk meningkatkan manajemen layanan dengan memulai program perubahan organisasi. Banyak program perubahan organisasi gagal mencapai hasil yang diinginkan. ITSM yang berhasil membutuhkan pemahaman tentang cara di mana pekerjaan dilakukan dan menempatkan program perubahan dalam organisasi TI. Pada dasarnya, jenis perubahan rentan terhadap kesulitan. Next.
Selanjutnya adalah faktor eksternal dan internal. Ada dua faktor utama dalam setiap organisasi. Ada dua faktor utama dalam setiap organisasi yang mendorong peningkatan. Yang pertama adalah eksternal, yaitu meliputi regulasi, undang-undang, persaingan, persyaratan pelanggan eksternal, dan tekanan pasar dan ekonomi. Yang kedua adalah meliputi internal, di mana ada struktur organisasi, budaya, pengetahuan baru, teknologi baru, keterampilan baru, tingkat pegawaian yang ada dan diproyeksikan. Next. Selanjutnya adalah peningkatan 7 langkah proses. Ini adalah landasan CSI, di mana langkah-langkah utamanya adalah yang pertama identifikasi strategi untuk perbaikan. Yang kedua tentukan apa yang akan diukur. Yang ketiga kumpulkan data. Yang keempat memproses data. Yang kelima menganalisis informasi dan data. Yang keenam sajikan dan gunakan informasinya. Yang terakhir menerapkan perbaikan. Next. Selanjutnya adalah kerangka kerja, model, sistem standar, dan kualitas. Berikut hal-hal yang mendukung ITSM serta ITAL. Yang pertama sistem manajemen mutu ISO 9000. Yang kedua total quality management. Yang ketiga manajemen risiko. Yang keempat kontrol tujuan untuk informasi dan terkait teknologi atau disebut COVID. Yang kelima ISO atau IEC 20.000 dan standar ISO lainnya untuk TI. Yang keenam ISO 14001 manajemen lingkungan dasar. Selanjutnya manajemen program dan proyek termasuk Prince 2. Selanjutnya kerangka kerja keterampilan untuk era informasi. Selanjutnya integrasi model kematangan kemampuan atau CMMI. Dan yang terakhir ISO atau IEC 27001 sistem manajemen keamanan informasi. Yang selanjutnya ini bab 4, ada continual service improvement process. Next. Proses peningkatan layanan berkelanjutan. Dalam proses tersebut ini ada 7 langkah proses perbaikan, dan dalam fase siklus CSI, proses perbaikan 7 langkah didasarkan pada siklus PDCA dan berasal dari pendekatan CSI. Dan berikut gambar prosesnya. Bisa dilihat di sini antara step-stepnya berurutan dan saling terhubung dan menandakan proses tersebut akan berkelanjutan. Selanjutnya. Berikut penjabarannya. Yang pertama ada identifikasi strategi untuk perbaikan. Dalam identifikasi berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dari visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut. Kita identifikasi yang digunakan untuk menerapkan perbaikan pada seluruh siklus hidup secara terus-menerus dan berkelanjutan. Yang kedua ada tentukan apa yang akan diukur. Untuk pengukuran ini metode yang paling tepat digunakan adalah GAP analisis, yang sangat berguna karena memungkinkan organisasi memperkirakan biaya, analisis risiko, tingkat pengetahuan, dan tanggung jawab, serta teknologi yang diperlukan. Berikutnya yang ketiga, mengumpulkan data. Ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, dan data tersebut bisa berasal dari alat manajemen acara, laporan pelayanan, umpan balik, dan
dari pelanggan dan pemasok dan sebagainya. Next. Yang keempat ada proses data. Dari data yang sudah dikumpulkan tersebut dan dari berbagai sumber yang berbeda, pastinya juga dengan format yang berbeda. Mereka perlu distandarisasi untuk membantu kegiatan analisis. Pengolahan dan penerbitan data harus bekerja dalam suatu siklus atau dalam batasan waktu yang ketat berdasarkan CSF dan KPI. Yang kelima, ada analisis data. Langkah ini mulai menganalisis siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Pertanyaannya, kesimpulan yang diambil berdasarkan CSF dan KPI yang ada, misalnya jika KPI menentukan bahwa tren yang diinginkan adalah untuk penurunan insiden analis tersebut akan menyajikan kesimpulan negatif ketika insiden meningkat dari bulan ke bulan. Yang keenam, hadir dan menggunakan informasi. Pada langkah ini analisis disajikan pada manajemen. Ini berfokus pada perbandingan antara tujuan perbaikan terhadap hasil pelaksanaan secara aktual. Next. Proses yang terakhir adalah terapkan dan perbaikan. Menggunakan pengetahuan yang diperoleh serta pengalaman sebelumnya untuk membuat keputusan yang tepat, mengoptimalkan, meningkatkan, dan memperbaiki jasa. Dalam hal ini, manajer perlu mengidentifikasi masalah dan menyajikan solusi dari masalah tersebut. Berikut tujuan proses dari peningkatan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal tadi, di introduction, tujuan proses peningkatan sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi peluang peningkatan di seluruh manajemen layanan bidang dalam proses, peralatan, dan tata kelola. Yang kedua, untuk mengurangi biaya penyediaan layanan kepada pelanggan tanpa mempengaruhi kualitas layanan. Yang ketiga, untuk meninjau pencapaian layanan. Dan yang keempat, mengidentifikasi metrik dan pengukuran di seluruh layanan, proses, dan alat untuk menciptakan sebuah peluang perbaikan. Berikutnya ada lingkup dari proses perbaikan tersebut. Yang pertama adalah memastikan layanan proses teknologi yang dimanfaatkan TI, pemasok, mitra, dan semua kegiatan dilakukan di ITL, siklus hidup layanan. Yang kedua, memastikan bahwa penyelarasan layanan saat ini dan masa depan yang ditawarkan sesuai dengan penawaran pasar dan harapan dari pelanggan. Yang ketiga, menjaga kemajuan teknologi untuk mengenalkan layanan TI terdepan yang memberi nilai dan mengurangi biaya dari layanan. Yang keempat, memeriksa fungsi, apakah mereka memiliki staf yang benar dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan tertentu atau khusus yang ditempatkan di tim yang tepat. Jikalau ada kekurangan kemampuan yang ditemukan, maka tindakan korektif akan diambil oleh kepala fungsional. Selanjutnya, bab 5 untuk constitutional service improvement method and techniques. Di sini ada metode dan teknik peningkatan layanan berkelanjutan. Berbagai macam metode dan teknik dapat digunakan dalam kegiatan peningkatan layanan berkelanjutan. CSI mulai dari lunak dan tidak jelas hingga faktual dan ilmiah. Seringkali menyediakan keduanya atau campuran hasil pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan dan pengukuran yang efektif, ada dua yang harus didasari, yaitu satu, biaya, dan yang kedua ada tinjauan dan evaluasi implementasi. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian di sini adalah mekanisme formal untuk membandingkan lingkungan proses operasional dengan standar kinerja, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan proses yang ditingkatkan dan atau untuk mengidentifikasi kelemahan potensial yang dapat diatasi.
Di sini keuntungan dari penilaian tersebut adalah mereka yang memberikan sebuah pendekatan untuk sampel tertentu pada suatu proses atau yang disebut proses organisasi yang berdampak pada efisiensi dan para aktivitas dari itu proses. Selanjutnya ada keuntungan dan risiko dari penilaian. Keuntungan di sini dapat memberikan perspektif objektif tentang keadaan proses operasional, di mana model kematangan standar dan kerangka kerja proses melalui penilaian penyeluruh penentuan akurat dari setiap kesenjangan proses dapat dengan diselesaikan, direkomendasikan, dan diajukan dengan langkah-langkah tindakan yang direncanakan. Sementara untuk risikonya, suatu penilaian hanya memberikan gambaran sesaat dari lingkungan proses. Oleh karena itu, mungkin tidak mencerminkan dinamika bisnis atau budaya saat ini dan memproses masalah operasional. Selanjutnya adalah ada analisis kesenjangan, di mana gap analisis ini adalah sebuah bisnis penilaian alat yang memungkinkan sebuah organisasi untuk membandingkan di mana saat ini organisasi wawasan tentang bidang-bidang yang memiliki ruang untuk perbaikan. Ini dapat digunakan untuk menentukan jarak antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Analisis kesenjangan dapat dilakukan dari berbagai perspektif seperti satu organisasi. Ini termasuk struktur organisasi dan kemampuan dari para orang. Direction. Yang kedua ada proses bisnis dan yang ketiga ada teknologi informasi. Selanjutnya ada benchmarking adalah jenis tertentu dari penilaian dan merupakan suatu proses yang digunakan dalam manajemen, khususnya pada manajemen strategis, di mana organisasi mengevaluasi berbagai aspek proses dalam kaitannya dengan praktik terbaik. Biasanya dalam sektor sendiri ini kemudian memungkinkan organisasi untuk mengembangkan rencana tentang cara mengadopsi praktik terbaik dengan tujuan untuk meningkatkan beberapa aspek kinerja. Selanjutnya ada biaya pembandingan, di mana proses ini cukup mahal, tetapi sebagian besar organisasi menemukan itu lebih dari membayar untuk dirinya sendiri. Terdapat 3 jenis utama dari biaya. Yang pertama adalah kunjungi biaya, yang kedua ada biaya waktu, dan yang ketiga ada benchmarking biaya basis data. Selanjutnya ada pengukuran layanan. Ya, ini adalah salah satu langkah pertama dalam mengembangkan kerangka pengukuran layanan, di mana pada kali ini untuk memahami bisnis proses yang dengan mengidentifikasi orang-orang yang paling penting untuk para pengirim dari nilai ke dalam bisnis. Tujuan dan sasaran ED harus mendukung sasaran dan sasaran bisnis. Selanjutnya ada metode manajemen ketersediaan, di mana bagian dari proses pengukuran, pengumpulan, pengolahan, dan kegiatan analisis informasi diberikan kepada CSI dalam bentuk laporan atau presentasi. Manajemen ketersediaan menyediakan TI dengan perspektif bisnis dan pengguna tentang caranya bagaimana kekurangan dalam infrastruktur dan fondasi proses dan prosedur berdampak pada operasi bisnis tersebut. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.